Ujian para dewa. Jangan bilang kalau dia ingin menjadi salah satu penghuni langit. Gumam Dewa Awan Hitam dengan tampang terkejut. Tujuan kami kemari adalah membawa pergi pemilik roh bela diri ular yin dan yang. Kenapa malah jadi seperti ini? Kalau dia menjadi salah satu penghuni langit, mimpiku untuk merebut roh bela dirinya akan menjadi sebuah mimpi saja. Pikir Dewa Hawi dengan tampang kesal. Tak ada alasan bagi para dewa untuk menolak kenaikan seorang dewa baru. Sepertinya tak ada pilihan lain selain melepaskan roh bela diri legendaris itu. Hufet, pikir Dewa Air sambil menghela napas dengan tampang kecewa. Kutunggu kau di alam para dewa, manusia, ucap Kaisar Langit sebelum menghilang dari pandangan Xiao Tian. Bersamaan dengan memudarnya tubuh Kaisar Langit, Dewi Chang'e dan para dewa-dewi yang lainnya juga ikut memudar dari pandangan semua orang. Sampai jumpa di Istana Langit, kakak pertama, ucap Panglima Tian Feng sebelum menghilang dari pandangan Wukong. Setelah semua dewa-dewi menghilang, waktu bagi para pendekar di bawah alam immortal pun kembali berjalan. 429. Rahasia Tai Namchun. Kaisar Langit dan para dewa-dewi menghilang dari pandangan Xiao Tian dan ketiga dewa setelah menyelesaikan urusan mereka. Bersamaan dengan menghilangnya mereka, efek dari teknik momentum para dewa pun menghilang. Xiao Zhaoye serta semua orang yang terdiam pun bisa kembali bergerak seperti biasa. Saat itu Xiao Tian sudah menutup kembali tingkat kultivasi serta tingkat roh bela dirinya agar tak membuat semua orang terkejut. Ketika melihat Xiao Tian dan para dewa ada di tengah-tengah mereka, semua orang dari Sekte Badat Berduri serta para prajurit dari Kerajaan Petir pun langsung menatap mereka. Dan tak lama setelah itu, mereka pun berjalan mendekati Xiao Tian dan para dewa. Sambil menunduk dan berlutut, semua orang memberi hormat kepada Xiao Tian dan para dewa. Hormat kami, Yang Mulia Maharaja Xiao Tian, ucap semua orang sambil memberi hormat. Hormat kami, Dewa Petir. Hormat kami, Dewa Kera, ucap para prajurit dan penghuni sekte sambil memberi hormat. Ada alasan mengapa semua orang tak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Xiao Tian dengan para dewa. Dan semua itu semata-mata karena mereka sudah terbiasa menyambut Xiao Tian saat datang menggunakan teknik teleportas. Alasan mereka hanya menyapa Dewa Petir dan Wukong adalah karena mereka tak dapat melihat Dewa Bumi yang masih dalam wujud roh. Setelah menerima penghormatan dari semua orang, Xiao Tian pun menyuruh semuanya untuk berdiri. Bangunlah, ucap Xiao Tian dengan tepang yang serius. Dan semua pun berdiri mengikuti perintah Xiao Tian. Melihat semua orang dapat bergerak saat itu, Xiao Tian pun merasa lega. Namun masih terdapat hal mengganjal di dalam hatinya. Untuk menyingkirkan hal yang mengganjal di dalam hatinya, dia pun berkata, apakah di antara kalian ada yang melihat dewa-dewi? Ketika mendengar pertanyaan Xiao Tian, Xiaohu yang merupakan murid pertama Xiao Tian di Sekte Badai Berduri, langsung menjawab dengan berkata, kalau dewa kami melihatnya, benarkah? Tanya Xiao Tian untuk memastikan. Bukankah mereka ada di sampingmu sekarang? Kami bahkan baru saja menyambutnya, jawab Xiaohu dengan serius.
Setelah mendengar jawaban Xiaohu, Xiao Tian beserta para dewa memasang tampang datar mereka dan terdiam untuk sejenak, sambil menahan rasa kesal di hatinya, dengan memasang senyum palsu dan berkata, maksudku bukan itu." "Lahu apa?" tanya Xiaohu dengan polos. "Yang ada di atas langit tadi loh," jawab Xiao Tian sambil menunjuk ke atas langit. Ketika mendengar pertanyaan Xiao Tian, Xiaohu langsung memasang tampang serius dan menjawab dengan waktu yang cukup lama. "Para dewa di langit ya?" Serius?" Xiaohu terlihat sedang berpikir dengan begitu. Di saat semua orang mulai memperhatikannya, Xiaohu pun berkata, "Aku tak lihat." Seketika semua orang pun menepuk dahi mereka secara bersamaan. "Kalau tak lihat, kenapa tak bilang dari tadi?" bentak Tianzong dengan kesal. "Bocah ini," pikir Xiao Tian sambil menahan amarahnya. "Apakah di antara kalian ada yang melihatnya?" tanya Xiao Tian sambil menatap orang-orang satu persatu. Namun semua orang langsung menggelengkan kepalanya untuk mengisyaratkan bahwa mereka juga tak melihatnya. Ketika Xiao Tian sedang sibuk menanyai semua orang, Wukong menepuk pundak Xiao Tian dan berkata, "Ayo kita pergi." "Kemana?" tanya Xiao Tian dengan heran. Tanpa menjawab Xiao Tian, Wukong melangkah menuju pintu gedung pusat Sekte Badai Berduri. Dan para prajurit yang berdiri menutup jalan pun menyingkir agar Wukong bisa lewat. "Jangan banyak tanya. Cukup ikuti saja," sambung Dewa Petir ketika melangkah mengikuti Wukong. "Hai, baiklah." Xiao Tian pun berjalan menyusul Dewa Petir dengan penuh rasa penasaran. Tunggu aku," ucap Dewa Bumi sambil berjalan menyusul. Di saat ingin masuk ke dalam gedung, Xiao Hong dan Xiao Zhaoye yang kebetulan berada di sekitar pintu masuk langsung menyapa mereka dengan berkata, "Salam Dewa Kera." Wukong hanya tersenyum kepada mereka, lalu melangkah masuk melewati mereka. Begitu juga Dewa Petir, Dewa Bumi serta Xiao Tian pun mengikuti apa yang Wukong lakukan. Setelah berhasil masuk ke dalam gedung pusat Sekte Badai Berduri, mereka pun berpapasan dengan Tai Nam Chun yang sudah bisa bergerak. "Salam Dewa Kera. Salam Dewa Petir. Salam Yang Mulia Maharaja Xiao Tian," ucap Tai Nam Chun sambil memberi hormat. "Bangunlah," ucap Wukong sambil menatap Tai Nam Chun. "Ampun Dewa Kera, bolehkah aku menanyakan sebuah pertanyaan?" tanya Tai Nam Chun sambil memberi hormat. "Tanyakan saja. Aku belum terlalu terburu-buru sekarang," sambung Wukong. "Kemana saja kalian tadi? Kenapa tiba-tiba menghilang dari pandanganku?" tanya Tai Nam Chun dengan tampang heran. Belum sempat Wukong menjawabnya, Tai Nam Chun kembali melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Xiao Tian menjadi semakin penasaran. Dan pertanyaan tersebut adalah, "Oh Lia, apakah kalian sudah menemui para dewa? Kau masih mengingat mereka?" tanya Xiao Tian dengan penasaran. "Tentu saja aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Aku ingat betul bagaimana mereka datang." Semua orang tiba-tiba saja terdiam dan langit berubah menjadi begitu silau. Di antara semua orang, hanya aku yang bergerak bebas hingga bisa melihat kedatangan para dewa, ucap Tai Nam Chun dengan serius. Ketika mendengar jawaban Tai Nam Chun,
Wukong dan para dewa langsung terkejut bukan main. Mereka nampak begitu terkejut karena awalnya berpikir bahwa Tai Nam Chun dapat bergerak karena Kaisar Langit telah membebaskannya dari efek momentum para dewa secara bersyarat. Meskipun itu juga cukup membingungkan mereka karena normalnya kalau sudah dibebaskan dari momentum para dewa, Tai Nam Chun harusnya dapat terus bergerak hingga momentum tersebut berakhir. Kenyataan bahwa dia Tai Nam Chun terdiam kaku secara mendadak itu saja sudah membuat mereka bingung. Sambil menatap tajam mata Tai Nam Chun, para dewa pun memikirkan berbagai macam kemungkinan. Tunggu dulu. Maksudmu kau bisa bergerak jauh sebelum Kaisar Langit dan para dewa muncul? Tanya Wukong dengan serius. Dewa Petir dan Dewa Bumi pun menatap Tai Nam Chun dengan begitu serius saat itu, seakan mereka sedang menunggu jawaban darinya. Melihat para dewa begitu antusias terhadap Tai Nam Chun, Xiao Tian pun bertanya, "Kenapa kalian jadi begitu bersemangat setelah mendengar kalau dia bisa bergerak sebelum para dewa muncul?" "Nak, apakah kau tidak mengerti cara kerja momentum para dewa?" tanya Dewa Petir sambil menoleh ke arah Xiao Tian. "Mana ku tahu. Aku saja baru dengar namanya ketika Tai Nam Chun terhenti," jawab Xiao Tian sambil memasang tampang datar. Momentum para dewa dapat menghentikan gerak semua orang di bawah tingkat pendekar alam immortal. Tepat 1 menit sebelum para dewa dalam jumlah besar muncul, jelas Dewa Bumi dengan tampang serius. Fakta bahwa Tai Nam Chun dapat bergerak dari sebelum hingga sesudah kemunculan para dewa menandakan bahwa aturan tersebut tak berlaku padanya, sambung Dewa Petir dengan serius. Fakta, aturan. Sebenarnya apa yang Dewa Petir bahas? Tai Nam Chun bingung karena dia tak dapat mendengar penjelasan Dewa Bumi yang berada dalam wujud roh. Ketika Tai Nam Chun dan Xiao Tian masih dibuat bingung oleh pikiran masing-masing, Wukong menyela penjelasan Dewa Petir dengan berkata, "Awalnya kami mengabaikannya karena berpikir kalau Tai Nam Chun juga telah terkena efek momentum para dewa seperti yang lainnya. Dan berpikir kalau alasan dia bisa bergerak untuk mengirim pesan ke kita adalah karena Kaisar Langit menyentuhnya. Ya, meskipun kami juga masih merasa agak bingung tentang alasan mengapa dia terhenti tiba-tiba." "Kenapa kau merasa bingung?" tanya Xiao Tian. "Normalnya orang yang dibebaskan dari efek momentum para dewa oleh Kaisar Langit dapat bergerak hingga momentum tersebut menghilang. Makanya kami menjadi begitu bingung akan hal itu. Tapi setelah dia menceritakan bahwa dia bergerak tanpa bantuan Kaisar Langit, semuanya jadi masuk akal," jelas Dewa Bumi dengan serius. Ketika Dewa Bumi masih belum puas berbicara, Dewa Petir kembali mengambil alih pembahasan dengan berkata, "Karena faktanya adalah Tai Nam Chun bergerak tanpa bantuan Kaisar Langit, maka..." Sebelum Dewa Petir menyelesaikan kalimatnya, Dewa Bumi menyela ucapannya dengan berkata, "Kemungkinan besar, Tai Nam Chun adalah keturunan dari seorang dewa." Mata Xiao Tian langsung terbelalak karena terkejut akan ucapan akhir dari Dewa Bumi. Dan dia pun menjadi semakin terkejut karena Wukong dan Dewa Petir menganggukkan kepala mereka. Setelah saling bertatapan, Dewa Petir, Dewa Bumi, Dewa Kera, serta Xiao Tian langsung menoleh ke arah Tai Nam Chun.
Mereka terus menatap wajahnya dengan penuh rasa penasaran. Ketika melihat semua orang kembali terfokus kepadanya dengan pandangan yang cukup mengganggu, Tai Namchun hanya bisa terdiam karena belum mengerti apa yang Xiao Tian dan para dewa bicarakan. Dengan tampang bingungnya, dia pun terdiam sambil berkata di dalam hati, "Mereka ini kenapa sih?" pikir Tai Namchun dengan tampang herannya. 430. Tai Namchun dan misterinya. Dewa Petir, Dewa Bumi dan Dewa Kera dikejutkan oleh cerita Tai Namchun yang dapat menghindari efek momentum para dewa. Mereka pun mencurigai bahwa dia adalah seorang keturunan dewa. Tai Namchun yang tidak tahu apa-apa mengenal alasan di balik reaksi aneh mereka hanya bisa menatap mereka dengan tatapan bingung. Alasan Tai Namchun merasa bingung yaitu karena para dewa dan Xiao Tian menatapnya terus-menerus tapi tak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya mereka berbincang melalui telepati, karena masih ingin memastikan beberapa hal terlebih dulu. Bisa bertahan beberapa menit ketika momentum para dewa sedang berlangsung memang membuktikan bahwa dia merupakan keturunan seorang dewa. Tapi, ucap Wukong melalui telepati. Tapi apa? Tanya Dewa Bumi dan Xiao Tian sambil menoleh ke arah Dewa Kera. Fakta bahwa dia tetap terkena efeknya ketika momentum tersebut sudah berlangsung lama, tidak boleh kita abaikan, sambung Dewa Petir melalui telepati. Tentu saja kita tak boleh melupakan hal itu, pikir Dewa Bumi sambil memasang tampang terkejut. Bukankah kalian bilang tadi tidak diragukan lagi? Kenapa sekarang malah jadi ragu-ragu? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Ketika Xiao Tian sedang bertanya, Tai Namchun yang tidak tahan karena diabaikan sejak tadi memulai pembicaraan dengan berkata, Maafkan aku jika aku lancang. Tapi bisakah kali?" Belum sempat Tai Namchun menyelesaikan kalimatnya, Wukong dan semua orang menghentikan ucapannya dengan berkata, "Set." Secara kompak mereka menempelkan telunjuk mereka ke bibir masing-masing. Setelah menyuruh Tai Namchun berhenti, mereka semua kembali saling lirik mengabaikan pertanyaan Tai Namchun. Jadi bagaimana? Apakah dia keturunan seorang dewa atau bukan? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Tidak diragukan lagi kalau dia memang seorang keturunan dewa. Hanya saja, kemungkinan besar dia bukanlah seorang keturunan murni, jawab Wukong melalui telepati. Maksudnya? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Maksudnya kemungkinan besar kalau dia seorang keturunan manusia dan seorang dewa. Bukan murni keturunan sepasang kekasih yang berada di alam dewa, sambung Dewa Petir melalui telepati dengan tampang serius. Ketika Dewa Petir menjelaskan situasinya, Dewa Kera dan Xiao Tian mengingat sesuatu yang mengganjal dalam pikiran mereka. Sambil menatap ke arah Dewa Petir mereka pun berkata, "Apakah kau ayah kandung Tai Namchun?" Pertanyaan macam apa itu? Teriak Dewa Petir dengan kesal. Setahuku Tai Namchun punya tubuh petir yang cukup langka. Karena petir identik dengan dirimu maka tak ada salahnya kami mencurigaimu kan? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Aku bahkan disuruh diam. Dan mereka malah asik mengobrol melalui telepati. Satu-satunya yang bisa kudengar dari mereka adalah teriakan Dewa Petir barusan.
Sebenarnya mereka sedang ngomongin apaan sih? Pikir Tai Namchun dengan tampang bingung. Karena mulai bosan melihat Xiao Tian dan para dewa berdebat tanpa bicara sepatah kata pun kepadanya, Tai Namchun pun berniat untuk pergi. Namun para dewa langsung menghentikannya. Karena sepertinya kehadiran hamba tidak dianggap di sini, maka hamba mohon undur diri, ucap Tai Namchun sambil memberi hormat, lalu berbalik arah untuk pergi. Namun sebelum dia pergi, para dewa menghentikan langkahnya dengan berkata, "Tunggu." "Hai," pikir Tai Namchun sambil menghela napasnya. Dia menghentikan langkahnya, lalu langsung berbalik menghadap Xiao Tian dan para dewa. "Apakah ada yang bisa hamba bantu?" tanya Tai Namchun sambil menahan rasa kesal di balik senyumnya. Ketika Tai Namchun berbalik, Xiao Tian dan Wukong langsung berkata, "Apakah kau anak dari Dewa Petir?" Belum sempat Tai Namchun menjawab, Dewa Petir merespon pertanyaan tersebut secara spontan, dan terkejut ketika baru memahami apa yang mereka tanyakan. "Iya, apakah kau anak?" Apa? Kenapa kalian malah menanyakan hal itu?" bentak Dewa Petir dengan kesal. Di saat Dewa Petir sedang mengungkapkan rasa kesalnya, Tai Namchun larut dalam pikirkannya. Di dalam hati dia pun berkata, "Kenapa mereka tiba-tiba saja berpikir bahwa aku putra dari Dewa Petir? Sebenarnya apa yang membuat mereka berdua menyimpulkan hal tersebut?" Di saat Tai Namchun masih larut dalam pikirannya, Wukong kembali mengambil alih pembicaraan dengan berkata, "Kenapa kau malah terdiam? Cepat jawab pertanyaan kami." Tai Namchun yang awalnya merasa mereka sedang mengira Dewa Petir, hanya bisa menghela napasnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku menjadi putra Dewa Petir? Aku kan sudah punya ayah sendiri." "Apakah kau yakin kalau kepala keamanan kebun Taizeng merupakan ayah kandungmu?" tanya Xiao Tian dengan serius. Wukong pun ikut menatap Tai Namchun dengan serius karena ingin tahu jawabnya. Sadar bahwa Xiao Tian sepertinya tak sedang bercanda, Tai Namchun pun mulai terlihat kesal. Dia begitu kesal karena pertanyaannya terdengar cukup menjengkelkan. "Yang Mulia Maharaja Xiao Tian, ada apa dengan pertanyaan aneh ini? Kenapa tiba-tiba saja kau menanyakan soal orang tuaku?" tanya Tai Namchun sambil menyembunyikan rasa kesalnya. "Jawab saja pertanyaanku. Aku tak memerlukan pertanyaan lain yang keluar dari mulutmu," sambung Xiao Tian dengan serius. "Sejak kecil hingga sekarang, ayahku tak pernah berkata kalau aku bukan anak kandungnya. Dengan kata lain, setahuku aku memang anak kandungnya," jawab Tai Namchun dengan tampang serius. "Apakah kau sangat yakin?" tanya Dewa Kera sambil menatap tajam mata Tai Namchun. "Tentu saja aku yakin," sambung Tai Namchun dengan tampang kesal. "Sudah kubilangkan, dia itu tak mungkin putraku. Aku ini sangat setia tahu," ucap Dewa Petir dengan tampang kesal. Setelah mendengar pembelaan Dewa Petir, Xiao Tian dan Wukong langsung memasang tampang tak percaya. Di saat Wukong dan Xiao Tian masih meragukannya, dan Dewa Petir kesulitan untuk membela dirinya, Dewa Bumi yang sejak tadi berdiam diri mulai mengangkat suaranya. Dan di luar dugaan ucapan yang keluar dari mulutnya adalah sebuah pembelaan terhadap Dewa Petir.
Dengan tampang yang cukup serius, dia pun berkata, Dewa Petir berkata yang sebenarnya. Aku berani jamin kalau Tai Namchun tak memiliki hubungan darah dengan dia sama sekali. Karena bingung dengan ucapan tak berdasar Dewa Bumi, Wukong langsung menatapnya dan berkata, Kenapa kau bisa seyakin itu? Tai Namchun yang tak bisa mendengar ataupun melihat Dewa Bumi, mengira kalau ucapan Wukong itu mengarah padanya. Meskipun kesal karena status orang tuanya diragukan, Tai Namchun mencoba menahan diri dengan menyembunyikannya menggunakan senyum palsu. Sambil menahan rasa kesalnya, dia pun berkata, Maksudmu? Maaf aku tak sedang berbicara denganmu. Abaikan saja ucapanku yang barusan, ucap Wukong dengan mata yang terbuka. Oh, sambung Tai Namchun dengan heran. Di saat Tai Namchun sedang terdiam, Wukong pun kembali bertanya kepada Dewa Bumi. Namun kali ini dia menanyakannya melalui telepati karena takut Tai Namchun salah mengira lagi. Bisakah kau jawab pertanyaanku tadi? Tanya Wukong melalui telepati. Ternyata kau bisa lupa juga ya, Dewa Kera. Dewa Petir telah terkena kutukan darah iblis dari relik generasi sejak lama. Dian Zeng dan Dian Peng putranya memiliki darah tersebut karena mereka merupakan keturunannya. Sedangkan Tai Namchun tidak memiliki darah iblis sama sekali. Jelas Dewa Bumi dengan serius. Setelah mendengar penjelasan Dewa Bumi, Wukong pun mulat mengerti. Dia benar-benar melupakan hal tersebut karena terlalu fokus terhadap tubuh petir Tai Namchun. Dan Dewa Petir yang mendengar alasan masuk akal tersebut pun langsung membuka matanya lebar-lebar seperti seseorang yang baru memahami sesuatu. Benar juga, pikir Dewa Petir dan Dewa Kera dengan mata yang terbuka lebar. Jika dia bukan keturunan dari Dewa Petir maka, pikir Dewa Kera, Dewa Bumi dan Xiao Tian sambil menatap ke arah Dewa Petir. Sambil menepuk Dewa Petir mereka pun berkata, Yang sabar ya. Apa-apaan dengan tatapan penuh rasa simpati kalian? Ucap Dewa Petir dengan kesal. Kau masih tak memahami hal ini juga. Jika dia bukan keturunan darimu yang berhubungan dengan manusia, maka kemungkinan dia adalah putra dari istrimu. Jelas Wukong dengan tampang serius. Tidak. Istriku tak mungkin mengkhianatiku, pikir Dewa Petir dengan tampang yang begitu syok berat. Meskipun mempercayai kesetiaan istrinya, Dewa Petir tak bisa mengelak dari fakta bahwa Tai Namchun adalah keturunan dewa dengan tubuh petir. Untuk memastikannya dia pun berkata, Apakah kau tahu siapa nama ibumu? King Su. Jawab Tai Namchun dengan jelas. King Su. Bukankah itu nama istriku? Pikir Dewa Petir sambil berlutut dengan frustasi. Tidak. Kalian semua pasti sekongkol untuk mengerjaiku kan? Tanya Dewa Petir sambil mentapak ke arah Xiao Tian dan Wukong. Kami bahkan tak mengetahui nama asli istrimu. Bagaimana bisa kami mengerjaimu? Tanya para dewa sambil menatap Dewa Petir. Setelah mendengar jawaban Wukong dan Dewa Bumi, Dewa Petir pun bertambah syok. Namun ketika pikiran buruk sedang mengacaukan hatinya, Xiao Tian berhasil menghiburnya dengan berkata, Tenanglah, di dunia ini yang bernama King Su bukan istrimu saja.
Jadi jangan langsung berpikir kalau dia adalah putra istrimu. Yah, Xiao Tian ada benarnya. Lagi pula di alam semesta ini yang menjadi dewa petir bukanlah kau seorang. Bukankah begitu Dewa Kera? Tanya Dewa Bumi sambil menepuk pundak Dewa Petir. Ketika Dewa Petir mulai berhenti frustasi, Wukong kembali menjatuhkan mentalnya dengan berkata, "Yah, kau memang benar Dewa Bumi. Tapi satu-satunya Dewi Petir di alam semesta ini yang bernama King Su hanya istrinya saja. Dan aku berani jamin hal itu karena aku pernah berkenalan dengan yang lainnya," ucap Wukong sambil menatap Dewa Petir. Setelah mendengar penjelasan Wukong, Dewa Petir pun kembali kehilangan semangatnya. Dia langsung berjalan menjauh sambil memasang tampang frustasi. Ketika sudah berada cukup jauh, dia langsung berjongkok sambil menggambar lingkaran dan berkata, "Kenapa kau mengkhianatiku istriku?" Melihat tingkah Dewa Petir yang aneh, Tai Nam Chun pun berkata, "Apakah Dewa Petir baik-baik saja?" 431. Rahasia Tai Nam Chun. Tai Nam Chun dibuat bingung oleh pertanyaan aneh yang dilontarkan Xiao Tian dan para dewa. Dan dia semakin bingung setelah melihat Dewa Petir begitu frustasi setelah mendengar nama ibunya. Karena tak tahu apa yang terjadi, dia pun bertanya, "Sebenarnya ada apa sih?" Tai Nam Chun berteriak cukup kencang sehingga membuat semuanya kembali terfokus kepadanya. Sadar bahwa Tai Nam Chun belum mengerti situasinya, Xiao Tian pun meminta izin kepada Dewa Kera Sun Wukong untuk menceritakan kondisinya. Sambil menatap serius ke arah Wukong, dia pun berkata, "Apakah aku boleh menceritakannya?" "Tentu," angguk Wukong sambil menatap Xiao Tian. Setelah mendapat persetujuan Dewa Kera Sun Wukong, Xiao Tian pun langsung menatap Tai Nam Chun dengan serius. Dengan wajah yang cukup serius dia pun berkata, "Ada kemungkinan bahwa kau adalah keturunan seorang dewa. Dan kemungkinan besar Dewi Petir adalah ibu kandungmu." Ketika mendengar kata Dewi Petir, Tai Nam Chun langsung teringat kejadian di Kerajaan Petir saat vampir generasi keempat menyerang dulu. Kejadian di mana dia pertama kali bertemu dengan Dewi Petir yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia ingat betul waktu yang dia habiskan bersama Dewi Petir ketika mereka tersadar di tengah hutan obat. Berdasarkan ingatannya, Dewi Petir pernah memberikan hadiah sebelum kepergiannya. Dan hadiah tersebut adalah liontin emas berlogo petir yang dia simpan ke dalam cincin ruang. Tanpa pikir panjang, dia keluarkan liontin tersebut dan berkata, "Apakah Dewi Petir yang kau maksud adalah Dewi yang memiliki liontin ini?" Tanya Tai Nam Chun sambil menunjukkan liontin emasnya. Karena merasa tak asing dengan benda yang Tai Nam Chun tunjukkan, Dewa Petir pun kembali terkejut. Sedangkan para dewa malah terus mengomporinya dengan berbisik, "Wah, sepertinya kau benar-benar dikhianati. Dia bahkan memiliki liontin istrimu." Tidak salah lagi. Itu adalah kalungnya. Kalung yang pernah kuberi Lan di ulang tahun pernikahan kami yang ke-1000. Dia memang tak pernah mau memakainya. Tapi dia tak mungkin memberikannya kepada orang asing begitu saja, kan? Pikir Dewa Petir dengan tampang kesal. "Dari mana kau mendapatkan itu?" tanya Dewa Petir dengan tampang serius. "Oh,
Aku menerima ini dari Dewi Petir. Memangnya kenapa? Tanya Tai Namchun sambil menatap liontin emasnya. Abis sudah kepercayaanku. Dia bahkan memiliki liontin milik istriku. Pikir Dewa Petir sambil menepuk dahinya dengan wajah frustasi. Apakah kau punya lukisan wajahnya? Tanya Wukong dengan serius. Tidak. Aku tak memiliki kenangan apapun tentangnya. Setiap kali aku bertanya kepada ayahku tentang seperti apa ibuku, dia pasti menjawab ibuku cantik dan sudah lama berada di surga. Dan aku tak akan bisa menggapainya sampai kapanpun. Dia selalu berkata kalau ibuku telah tiada. Dan tak ada satupun petunjuk tentangnya. Jawab Tai Namchun sambil mengerutkan dahinya. Sudah ada di surga bukan hanya bermakna telah tiada. Itu juga bisa berarti berada di alam dewa. Jelas Wukong dengan serius. Apakah maksudmu kalau ibuku benar-benar? Tai Namchun mengingat kembali masa ketika dia dan Dewi Petir tersadar di hutan obat. Hutan obat Kerajaan Petir. Dewi Petir telah terjatuh tak sadarkan diri setelah menabrak pepohonan dalam pikiran yang cukup kacau. Alasan pikirannya kacau hingga berakhir pingsan adalah karena kembalinya sebagian kecil memori tentang Dian Zeng yang sempat dia segel karena berpikir bahwa putranya telah tiada. Saat itu, dia sedang membawa terbang Tai Namchun yang sedang terluka parah. Dan memiliki tujuan untuk menanyakan asal-usul di balik tubuh petirnya. Namun karena kondisi fisiknya kurang menguntungkan, dia malah terjatuh pingsan karena menabrak sebuah pohon besar. Tai Zeng dan para bawahannya kebetulan menemukan mereka berdua. Dan langsung bergegas membawanya ke bangunan di tengah hutan obat untuk diobati. Saat Tai Namchun tersadar untuk pertama kalinya, dia melihat Dewi Petir yang masih dalam keadaan pingsan. Dia terbaring di kasur yang terpisah, namun masih dalam ruangan yang sama. Saat itu, ruangan sedang kosong karena para tabib dan ayah dari Tai Namchun disibukkan oleh para pengungsi dari luar istana. Selang beberapa lama setelah Tai Namchun memandangi Dewi Petir, dia pun tersadar dan langsung menatapnya dengan berkata, "Di mana kita?" Wajahnya terlihat begitu panik hingga Tai Namchun mencoba menenangkannya dengan berkata, "Jangan khawatir. Ini adalah rumahku. Kita akan aman di sini." Ketika mendengar kalau tempat dia terbaring adalah rumah Tai Namchun, Dewi Petir pun langsung tersenyum. Tak lama kemudian dia berkata, "Di mana ayahmu? Aku ingin bicara kepadanya." Dewi Petir bangkit dari kasurnya dan duduk menghadap Tai Namchun. Belum sempat Dewi Petir mendapatkan jawab Tai Namchun, Tai Zeng memasuki ruangan dan berkata, "Hufet, suasana di luar benar-benar merepotkan. Untung saja putraku bisa kuselamatkan." Ketika melihat Tai Zeng masuk, Tai Namchun langsung berkata, "Ayah. Kau sudah sadar ya? Katakan padaku, penjahat mana yang telah memukulimu sampai seburuk itu?" Tai Zeng menatap Tai Namchun dengan tampang serius. Sebelum Tai Namchun merespon ucapannya, Dewi Petir memotong ucapannya dan berkata, "Bisakah kita berbicara?" "Empat mata." Tentu," ucap Tai Zeng dengan wajah yang memerah. Setelah mendengar pertanyaan Dewi Petir, Tai Zeng langsung lupa diri. Dia menatap wajah putranya dan berkata,
Bisakah kau keluar dari kamar sekarang? Ayah, aku kan baru sembuh. Aku belum bisa Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Taizeng menatap Tai Namchun dengan tatapan penuh amarah dan berkata, "Berhenti berbohong. Lukamu tak terlalu parah hingga bisa membuatmu tak bisa berjalan. Cepat keluar. Aku ingin berbicara empat mata dengannya," bentak Taizeng dengan kesal. Iya. Tai Namchun bergegas pergi keluar ruangan dengan tampang kesal. Dasar orang tua sialan. Tak bisakah perhatian kepada putra kandungnya sendiri? Pikir Tai Namchun sambil melangkah pergi. Ketika Tai Namchun melangkah pergi, wajah Taizeng semakin memerah. Dalam hati dia berkata, "Ya Tuhan, wanita ini begitu cantik bagaikan seorang dewi. Bagaimana bisa Tai Namchun bersikap biasa saja di depan kecantikan seperti ini?" 432. Pengetahuan yang tidak lengkap. Hutan obat Kerajaan Petir. Tai Namchun yang baru saja tersadar telah diusir keluar dari dalam kamar perawatan oleh ayahnya sendiri. Semua hanya karena Dewi Petir ingin berbicara empat mata dengannya. Karena penasaran dengan apa yang mereka bicarakan, Tai Namchun membuka sedikit pintu ruangan untuk mendengar pembicaraan mereka. Saat itu Taizeng menatap Dewi Petir, wajah yang memerah dan terlihat begitu malu-malu. Saking groginya dia berhadapan dengan kecantikan seorang dewi, dia tak berani untuk menatap matanya secara langsung. Bahkan dia sering memainkan jari-jari untuk menghilangkan sedikit rasa gugupnya. Anu 1. Sebelum kita mulai berbicara, bisakah kau katakan siapa namamu? Tanya Taizeng sambil memainkan jari-jarinya. Setelah mendengar pertanyaan Taizeng, Dewi Petir pun berkata, "Tatap mataku. Tatap mataku. Nama yang aneh. Jadi aku harus memanggilmu tatap atau mataku?" Tanya Taizeng sambil memasang tampang heran. "Itu bukan namaku. Aku meminta padamu untuk menatap mataku. Apakah kata sederhana ini tak bisa kau mengerti sama sekali?" Tanya Dewi Petir dengan tampang datar. Maaf, tadi aku..." Taizeng terdiam setelah menatap mata Dewi Petir. Setelah menatap mata Dewi Petir, pupilnya berubah membiru dalam sekejap mata. Dan seketika wataknya pun berubah drastis bak langit dan bumi. Dia tak malu-malu lagi seperti tadi, dan bersikap jauh lebih tenang. Melihat Taizeng sudah cukup tenang, Dewi Petir pun berkata, "Lama tak bertemu, Taizeng." "Murid memberi hormat kepada guru," ucap Taizeng sambil menundukkan kepalanya. Tai Namchun yang melihat situasi itu pun langsung berkata di dalam hati, Kenapa ayah memanggilnya guru? Sebenarnya siapa wanita itu?" Di saat Tai Namchun mengintip sembari menguping, Taizeng berkata melalui telepati, "Bocah itu sedang mengintip. Haruskah aku?" "Tidak perlu. Kita abaikan saja dia," ucap Dewi Petir melalui telepati. "Ngomong-ngomong, bocah dengan tubuh petir itu, kau namakan siapa?" Tanya Dewi Petir dengan serius. "Hamba menamainya dengan nama Tat Namchun Guru," jawab Taizeng dengan mata birunya. "Apakah dia tak pernah menanyakan siapa nama ibunya?" Tanya Dewi Petir sambil menatap mata Taizeng. "Tentu saja dia telah bertanya lebih dari sekali," jawab Taizeng dengan lancar.
Lalu kau menjawab apa? Tanya Taizeng dengan serius. Murid ini hanya memberitahu apa yang guru perintahkan. Jawab Taizeng melalui telepati sambil menundukkan kepalanya. Kau memang benar-benar murid yang berbakti, sambung Dewi Petir dengan senyum palsu di wajahnya. Apa yang ayah katakan tentang ibuku? Kenapa dia terdiam? Dan Dewi itu langsung berkata kalau ayahku adalah murid yang berbakti. Sebenarnya siapa wanita ini? Pikir Tat Namchun dengan tampang bingung. Ketika Tao Namchun sedang dibuat bingung oleh apa yang telah dia dengar, Taizeng kembali membuatnya bingung dengan berkata, sampai kapan aku harus merahasiakan ini darinya? Sampal pecahan ingatannya sudah benar-benar pul kembali. Jawab Dewi Petir sambil menatap mata Taizeng. Baiklah guru. Jawab Taizeng sambil memberi hormat. Oh iya. Ngomong-ngomong tubuh petir yang pernah aku wariskan padanya kini telah aktif. Berikan liontin ini kepada bocah itu untuk menekan auranya. Pastikan agar dia terus membawa benda ini bersamanya. Sambung Dewi Petir dengan tampang serius. Baik guru. Taizeng menundukkan kepalanya sambil menerima liontin dari Dewi Petir. Ketika Dewi Petir hampir melangkah keluar, Taizeng kembali menghentikannya dengan berkata, tunggu guru. Ada apa? Tanya Dewi Petir sambil menoleh ke belakang. Apakah kau tak ingin menekan ingatanku tentangmu lagi? Tanya Taizeng sambil memberi hormat. Tidak perlu. Aku lebih suka kepribadianmu sekarang. Dibandingkan kepribadianmu yang gila saat melihat wajahku. Ucap Dewi Petir dengan kesal dan langsung bergegas meninggalkan ruangan. Setelah memberi titah kepada Taizeng, Dewi Petir melangkah mendekati pintu. Tai Namchun pun langsung bergegas pergi ke kamar lain agar tak ketahuan kalau telah menguping pembicaraan mereka. Ketika Dewi Petir telah keluar untuk membantu perbaikan kerusakan istana, dia berhenti tepat di depan pintu kamar di mana Tai Namchun bersembunyi. Sambil menatap ke arahnya, dia pun berkata, temut ayah Limu, dan mintalah liontin emas yang telah aku berikan kepadanya. Mendengar ucapan Dewi Petir, Tai Namchun pun terkejut bukan main. Sambil mencoba bersembunyi sebaik mungkin, dia pun berkata, sejak kapan dia menyadari kehadiranku? Lalu kenapa dia diam saja sejak tadi? Apakah dia memang sengaja membiarkanku menguping beberapa hal? Masa sekarang, sekte badai berduri. Karena Tai Namchun hanya melihat dan mendengar sebagian kecil dari ucapan Dewi Petir saja, dia pun tak bisa menceritakan asal-usulnya sama sekali. Yang jelas, tubuh petir memanglah warisan yang telah diturunkan olehnya. Karena masih belum mendapat jawaban yang memuaskan, Dewa Petir pun mencari alternatif lain untuk memecahkan masalah dengan berkata, bisakah kau panggilkan ayahmu kemari? Baik Dewa Petir, sambung Tai Namchun sambil memberi hormat. Bersambung 433. Teka-teki jati diri.